Alhamdulillah hamdan katsiran wa syukran 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Usikum ma nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat di antara nikmat umur dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah sampai hari ini nikmat tersebut kita terima sehingga dapatlah kita hadir di masjid yang kita cintai ini, di mana sebentar lagi kita akan ruku dan sujud dalam rangka ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, selanjutnya salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua bagian daripada umat yang mendapatkan syafaat beliau di akhir akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Melalui mimbar yang mulia ini khotib bersiar kepada para jemaah dan diri khotib pribadi. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan penuh rasa kesadaran, yakni dengan menjalankan apa-apa yang menjadikan ridhonya Allah dilaksanakan, dan manakala perbuatan yang menjadikan murkanya Allah kita tinggalkan jauh-jauh. Semoga dengan cara demikian insyaallah dapat meringankan beban dan tanggung jawab kita di hadapan pengadilan Qadi Rabbul Jalil. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir yang tandus tanpa pepohonan, tanpa air, seketika terbesit di hati Nabi Ibrahim akan rezeki yang Allah berikan kepada anak dan istrinya. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memecahkan sebuah batu. Ketika ia pecahkan batu tersebut, ia tidak melihat apapun. Demikian juga untuk yang kedua kalinya, ia tidak melihat apapun. Akan tetapi ketika Nabi Ibrahim memecahkan batu untuk yang ketiga kalinya, ternyata ia melihat di dalam batu yang keras hidup seekor ulat yang amat gemuk dan memiliki badan yang lembut. Di dalam batu yang amat keras ternyata hidup seekor ulat yang berbadan sangat lembut. Bahkan dari sinilah Nabi Ibrahim yakin akan firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Maka tidak ada satu makhluk yang melata di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, yang artinya barang siapa yang tidak bisa bersyukur terhadap nikmat yang kecil, maka dipastikan ia pun tidak akan bisa bersyukur akan nikmat yang besar. Barang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang besar, maka dipastikan yang kecil, maka dipastikan orang itu pun tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ketika engkau berada di waktu pagi, janganlah engkau menunda-nunda untuk berbuat kebaikan hingga sampai sore hari. Ketika engkau berada di waktu sore hari, janganlah untuk menunda-nunda berbuat kebaikan sampai di waktu pagi. Gunakan waktu lapangmu sebelum datang waktu sempitmu. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Gunakan waktu hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika ada sebuah pertanyaan, kapankah nikmat itu terasa berharga nilainya? Kapankah nikmat itu akan terasa amat berharga nilainya? Jawabannya adalah ketika nikmat itu mulai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang akan merasa amat berharga nikmat dikala hidup masih muda, ketika ia berada di waktu tua. Orang akan merasa berharga di waktu lapang ketika waktu itu sudah sempit. Orang akan merasa sangat berharga kekayaan ketika dia sudah jatuh miskin. Dan orang akan merasa berharga kesehat ketika dia sudah sakit. Maka saudara-saudara, kapankah manusia itu menikmati nilai dari kehidupan? Yaitu ketika nikmat itu mulai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Setidaknya saudara, Allah mengabadikan tentang orang-orang yang ketika hidup dunia tidak bisa mensyukuri, kufur akan iman Allah yang Allah berikan kepadanya. Di dalam surah Asy-Syu'ara Allah mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan. Orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak bisa mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Setelah mati mereka berkata kepada Allah, Rabbana ya Tuhan kami, absarna wa sami'na, kami telah melihat, kami telah mendengar akan siksaan yang Engkau berikan kepada orang-orang yang kufur, yang hidup di dunia, maka baru melihat saja dan mendengarnya mereka sudah tidak mampu. Lantas mereka mengatakan kepada Allah, Farji'na ya Allah, kembalikan kami ke dunia Allah, na'mal solihan, kami akan beramal soleh. Inna muqinun, dan kami baru yakin. Lantas Allah mengatakan, sesungguhnya itu tidak mungkin. Maka saudara-saudaraku, nikmat itu akan terasa amat berharga ketika nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang hari ini memiliki harta kekayaan, dia tahu kapan harta itu amat merasa sangat berharga baginya, yaitu ketika harta kekayaan itu tidak lagi menolongnya. Allah abadikan di dalam Al-Quran, Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqah. Ya Allah, andaikan kematian itu ditunda sebentar saja, bisakah tunda sesaat, 1 jam, 1 hari dan sebagainya, fa'asaddaqah, aku mau bersedekah ya Allah. Ini rintihan orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka sesungguhnya saudara-saudaraku, sesuatu itu akan amat berharga ketika nikmat itu boleh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ketika Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi, tatkala beliau berjalan di dekat kota Basrah, dia mendengar dari sebuah tenda yang kumuh, terdengar suara yang mengucapkan, aku bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang besar yang telah diberikannya kepadaku. Orang itu terus menerus mengucapkan kalimat itu dari tenda yang kumuh. Lantas Ibrahim bin Adham ingin melihat siapakah orang itu. Namun ketika melihat, betapa terkejutnya beliau. Ternyata orang-orang mengucapkan itu bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang telah diberikan kepadaku. Ternyata saudara-saudara, orang yang mengucapkan kalimat tersebut tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, dan matanya buta. Lantas Ibrahim bin Adham mengatakan kepada orang itu, wahai saudaraku, nikmat mana lagi yang kau syukuri yang Allah berikan kepada engkau? Karena kulihat kau tidak memiliki tangan, kau tidak memiliki kaki, dan matamu buta. Lantas nikmat mana yang besar yang kau syukuri itu yang Allah berikan kepadamu? Lantas orang ini menjawab, mengatakan, memang aku tidak memiliki tangan, memang aku tidak memiliki kaki, dan mataku buta. Akan tetapi ketahuilah, kata orang ini, Allah menganugerahkan kepadaku qalbun syakiran wa lisanan dzakira. Allah berikan kepadaku hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah, dan lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali orang ini bertanya kepada Ibrahim bin Adham, adakah nikmat yang paling besar dari hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah dan lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin rahimakumullah, kalau orang yang tidak mempunyai tangan, orang yang tidak mempunyai kaki dan matanya buta mengucapkan kalimat itu, bagaimana dengan kita yang hari ini yang Allah berikan penglihatan kepada kita, Allah beri tangan kepada kita, Allah beri kaki kepada kita? Pernahkah terbesit ketika kita melihat orang yang tidak memiliki tangan, memiliki kaki dan matanya buta, mungkin di dalam doanya yang ia inginkan kehidupan yang luar yang hari ini yang Allah berikan kepada kita? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang kamu bohongkan? Maka dari itu saudara-saudaraku rahimakumullah, marilah sekali lagi, marilah kita jadikan diri kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hamba yang menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka nikmat itu saudara-saudaraku akan sangat amat berharga nilainya ketika nikmat itu mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan hanya akan membawa amal ibadah. Lebih daripada itu akan kita tinggalkan dunia yang fana ini. Bila Israel datang menghampiri, tinggallah harta emas dan perak, napas terhenti, lemahlah diri, badan terbujur tidak bergerak, tiada lagi teman ketawa, tinggallah pangkat harta melimpah, di tempat sunyi jasad dibawa, dalam keranda tering doa. Suatu ketika saudara-saudaraku, mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita akan hijrah menuju ke alam barzah atau alam kubur, mana ketika 7 langkah orang meninggalkan kuburan kita.
Datanglah malaikat Munkar dan Nakir akan menanyakan 5 pertanyaan kepada kita. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapakah nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Man ihwanuka, siapa saudaramu? Asam kandis, asam gelugur. Kedua asam seriang-riang. Menangis mayat di dalam kubur, teringat badan tidak sembahyang. Ternyata saudara-saudaraku, kunci menjawab yang bertanya itu adalah ada di dalam ibadah solat. Segala sesuatu ada penghulunya. Penghulu hari adalah hari Jumat. Penghulu bulan Ramadan. Penghulu malaikat Jibril. Penghulu anggota tubuh adalah hati. Dan penghulu Nabi adalah Rasul Muhammad SAW. Sedangkan penghulu amal ibadah adalah solat. Maka jadikanlah diri kita ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dengan menjaga solat 5 waktu. Mudah-mudahan saudara-saudaraku, khutbah yang singkat ini memberikan motivasi kepada kita bahwasanya dunia tempat kita tinggal ini ada sementara dan akan kita tinggalkan. Siapa yang masuk kubur tanpa bekal, maka ibarat mengarungi lautan tanpa sebuah kapal. Wa tazawwadu, mari kita siapkan bekal kita. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya bertakwa dengan hartanya. Pemimpin para pejabat bertakwa dengan jabatannya. Ulama bertakwa dengan ilmunya. Maka persiapkanlah bekal takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik bekal ada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan diri kita ini sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu yakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fi binafsi wa tanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa radallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimis shalah.